Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Baik yang terhormat kepada Bapak Dr. Franciscus Nurseto SMPSI selaku dosen pembahas. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Fajrul Rivaldo MPD AIVOP selaku dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati kepada Bapak DRS Surisman MPD selaku dosen pembimbing 1. Baik, perkenalkan nama saya M. Gilang Ramadan dengan NPM 221305104. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul Pengaruh Latihan Passing Bawah ke Dinding dan Latihan Berpasangan terhadap Kemampuan Passing Bawah Bola Voli pada Siswa-siswi Ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Baik, untuk yang pertama yaitu langsung ke latar belakang. Dalam latar belakang ini menjelaskan olahraga termasuk aktivitas fisik yang memberikan manfaat bagi kesehatan. Savitri et al. 2024. Olahraga bola voli dimainkan oleh dua tim yang berlawanan dan memiliki 6 pemain inti. Berdasarkan dari hasil prariset terhadap keterampilan permainan bola voli, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukoharjo masih perlu ditingkatkan, terutama dalam teknik passing bawah. Banyak dari siswa-siswi belum melakukan passing bawah dengan baik, seperti tangan terlalu terbuka dan tangan terlalu ke atas. Latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan passing bawah bola voli. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo menjadi sangat penting untuk dilakukan. Baik, untuk selanjutnya identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, tangan terlalu tinggi. Beberapa siswa posisi tangan terlalu tinggi sehingga perkenaan bola tidak tepat. Yang kedua, tangan tidak rapat. Posisi tangan yang tidak rapat mengakibatkan akurasi bola menjadi rendah dan bola tidak melambung. Dan yang ketiga, metode latihan. Metode latihan yang digunakan kurang bervariasi dan terstruktur sehingga kurang maksimal dalam meningkatkan kemampuan passing bawah siswa-siswi ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 1 Sukoharjo. Untuk selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian membatasi ruang lingkup materi yang memuat terkait latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan terhadap hasil teknik passing bawah bola voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Yang kedua, peneliti membatasi materi pada faktor yang mempengaruhi dalam kemampuan passing bawah bola voli. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu 1. Apakah ada pengaruh latihan passing bawah ke dinding terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo? Yang kedua, apakah ada pengaruh latihan berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo? Dan yang ketiga, apakah ada perbedaan antara latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo? Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh latihan passing bawah ke dinding terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh latihan berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan antara latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian
dalam penelitian ini adalah siswa-siswi ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sojo yang mengikuti program latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan untuk meningkatkan kemampuan passing bawah bola voli. Dan yang kedua yaitu tempat penelitian dilaksanakan di lapangan voli SMA Negeri 1 Sukoharjo. Dan yang terakhir yaitu waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2026. Adapun manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi siswa-siswi ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo untuk dijadikan pelajaran sehingga dapat memperbaiki teknik passing bawah yang baik dan benar. Untuk guru atau bagi guru untuk mengajarkan siswa-siswi dengan menggunakan metode latihan yang tidak monoton. Bagi peneliti yaitu sebagai media untuk menuangkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan sebagai langkah awal dalam memperoleh gelar S1. Dan bagi program studi penjas yaitu FKIP Unila, hasil peneliti ini diharapkan menjadi acuan untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini menjelaskan olahraga. Olahraga merupakan aktivitas gerak manusia yang terencana, terstruktur, dan berulang-ulang. Olahraga tidak hanya sekedar gerak tubuh, melainkan juga melibatkan tujuan, kebugaran, rekreasi, atau kompetisi, dan metode latihan pembinaan pertandingan. Yuda dan Setiawan 2024. Olahraga dalam pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan karakter seperti tanggung jawab, disiplin, kerjasama, sportivitas, dan kepemimpinan melalui kegiatan fisik yang sistematis. Dari perspektif kesehatan masyarakat, tujuan olahraga berkaitan dengan preventif, pencegahan penyakit, dan promotif peningkatan kesehatan. Olahraga juga bertujuan untuk meningkatkan sistem imun tubuh serta memperbaiki kesehatan mental. Yang selanjutnya materi yaitu hakikat pendidikan olahraga. Menurut Mustafa 2020, pendidikan olahraga adalah pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan konsep gerak yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik dengan kompetensi dan kepercayaan diri. Dan untuk selanjutnya yaitu hakikat belajar motorik. Motorik menurut Kiram 2019 yaitu gerak yang melibatkan otot, urat, dan sendi secara langsung dan otomatis sehingga teratur dan berjalan lancar serta sungguh-sungguh berakar dalam kejasmanian. Belajar motorik dilakukan untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik dalam melakukan rangkaian gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu. Belajar motorik dalam olahraga mencerminkan suatu kegiatan yang disadari dari mana aktivitas belajar diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi yaitu motif untuk mengatasi rintangan dan melakukan usaha secepat dan sebaik mungkin. Menurut MC Kailan 1987 menyatakan bahwa indikator motivasi adalah kebutuhan untuk berprestasi, kedua kebutuhan berafiliasi, dan yang ketiga kebutuhan kekuatan. Dalam pendidikan motivasi berprestasi sangat penting karena seseorang cenderung akan berjuang untuk mencapai sukses atau memilih suatu kegiatan yang berorientasi untuk tujuan sukses atau kegagalan. Dan selanjutnya yaitu hakikat latihan. Latihan adalah suatu kegiatan yang sistematis dan berlatih dan bekerja dengan dilakukan secara berulang-ulang dan setiap bertambah hari bertambah juga beban latihannya atau pekerjaannya. Latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berolahraga dengan menggunakan media yang sesuai dengan tujuan latihan yang dicapai. Prinsip-prinsip latihan. Prinsip latihan merupakan hal-hal yang harus ditaati agar tujuan latihan dapat tercapai. Menurut Djoko Irianto dalam Nil Hakim 2022, prinsip yang diperhatikan dalam proses latihan meliputi prinsip beban berlebih, yang kedua prinsip kembali asal, dan yang ketiga prinsip kekuasaan.
Menurut Joan Lubis 2013 dalam Aswara 2016, beberapa prinsip yang dianut agar latihan mendapatkan hasil yang optimal diantaranya 1. Prinsip beban lebih, 2. Prinsip perkembangan menyeluruh, 3. Prinsip spesialisasi, yang keempat prinsip intensitas latihan, yang kelima kualitas latihan, dan yang keenam prinsip variasi dalam latihan. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan latihan. Tujuan utama dari latihan adalah untuk meningkatkan kinerja atlet, untuk memperbaiki kemampuan teknik, keterampilan, dan penampilan atlet sesuai dengan bidang olahraga spesialis atau yang digeluti. Yang selanjutnya model latihan passing bawah. Kegunaan passing bawah yaitu menerima bola servis serta menerima bola smash atau serangan dari lawan, mengembalikan bola setelah terjadinya blok, dan untuk menyelamatkan bola terpental jauh dari area permainan. Model latihan passing bawah menggunakan media dinding dan latihan berpasangan dapat membantu pemain untuk melatih kemampuan passing bawah saat menerima bola servis atau bola smash dari lawan, agar dapat menerima bola dengan lebih akurat dan sempurna. Alpandi 2023. Latihan passing bawah dengan dinding. Latihan passing bawah dengan dinding merupakan passing yang dilakukan dengan cara memantulkan bola ke dinding dengan badan dalam keadaan siap untuk passing. Variasi latihan passing bawah dengan dinding menurut Farouk dalam Faradila Alda 2025 terbagi menjadi 7 variasi, yaitu 1. Passing bawah ke dinding berulang-ulang. Yang kedua, passing bawah ke dinding dengan 2 orang. Yang ketiga, passing bawah ke dinding dengan 3 orang. Dan yang keempat, passing bawah ke dinding dengan berputar searah jarum jam. Dan yang kelima, passing bawah ke dinding dengan cara bergeser ke kanan, ke tengah, dan ke kiri. Dan yang keenam, passing bawah ke dinding dengan dari sisi kanan dinding sampai dengan sisi kiri dinding. Dan yang ketujuh, passing bawah ke dinding melakukan passing bawah dengan awalan push up. Nah, untuk selanjutnya yaitu latihan berpasangan. Latihan berpasangan adalah permainan pemain berpasangan dengan rekannya dan melakukan passing bawah. Kedua pemain mengusahakan bola tidak jatuh dan pantulan bola selalu bagus. Adapun variasi latihan passing bawah berpasangan menurut Farouk dalam Faradila Alda 2025 sebagai berikut, yaitu ada 7 gerakan variasi, yaitu passing 1, passing berulang, 2, passing berdampingan, ketiga, passing dengan gerakan ke depan, yang keempat, passing melambung, yang kelima, passing gerak ke samping, dan yang keenam, passing ke kanan, ke tengah, ke kiri, dan yang ketujuh, passing push up. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu bola voli. Permainan bola voli adalah suatu cabang olahraga bergu yang dibagi menjadi 2 tim, dimainkan di lapangan dipisahkan oleh jaring. Tiap regu memiliki tujuan untuk memuatkan bola ke daerah lawan atau memaksa lawan melakukan kesalahan sehingga mendapatkan poin. Pada tahun 1947 terjadi pembentukan FIVB atau Federation Internationale de Volleyball yang diresmikan di Paris, Prancis, dan pada bulan Maret 1955. PBFSI dibentuk dan disahkan oleh KOI sebagai induk organisasi bola voli di Indonesia. Dalam permainan bola voli terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai dalam permainan agar dapat berkontribusi dalam permainan dan meningkatkan performa. Teknik-teknik dasar tersebut antara lain passing, servis, smash, dan blok. Dalam passing merupakan teknik yang digunakan sebagai pertahanan seperti di saat menerima servis, menerima smash, dan digunakan untuk mengambil bola setelah blok atau pantulan dari lawan. Passing terbagi menjadi 2, yaitu passing atas dan passing bawah. Nah, untuk selanjutnya yaitu servis. Servis secara umum, teknik servis didefinisikan sebagai gerakan memukul bola melewati net ke area lawan dengan tujuan memulai permainan. Namun apabila dilihat dari sudut teknik, servis juga termasuk serangan awal untuk memperoleh nilai agar suatu regu dapat memperoleh poin.
Servis juga terbagi menjadi dua, yaitu servis atas dan servis bawah. Nah, untuk selanjutnya yaitu smash dan block. Smash adalah gerakan memukul bola ke daerah lawan sehingga bola yang dipukul bergerak di atas net dan lawan tidak bisa mengambilnya dan bertujuan untuk mendapatkan poin. Untuk blok adalah benteng pertahanan yang bertujuan untuk menangkis serangan lawan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kemampuan. Menurut Edwin Weissman dalam Utomo 2017, kemampuan atau ability merupakan suatu kapasitas umum yang berkaitan dengan prestasi berbagai macam keterampilan. Nah, untuk selanjutnya materinya yaitu hakikat ekstrakurikuler. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014, ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar. Kegiatan intrakurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan tingkat pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler sekolah tidak hanya suatu proses belajar mengajar, tetapi merupakan sarana agar siswa memiliki nilai positif, seperti prestasi dalam menjuarai pertandingan yang hanya diikuti oleh anggota dari salah satu ekstrakurikuler. Nah, untuk selanjutnya yaitu peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu nomor 1 yaitu penelitian oleh Paradila 2025 dengan judul Pengaruh Latihan Passing Bawah ke Dinding dan Berpasangan terhadap Kemampuan Passing Bawah Bola Voli pada mahasiswa pendidikan jasmani angkatan 2024. Nah, yang kedua peneliti oleh Puput Widodo dan Aldi Kurniawan 2025 dengan judul Pengaruh Latihan Passing Bawah Melalui Media Dinding pada Ekstrakurikuler Bola Voli SMA Negeri 1 Ayah Kabupaten Kebumen. Dan yang ketiga peneliti oleh Alex Susanto, Galih Dwi Pradita, dan Muh Isna Nurdin Wibisana dengan judul Pengaruh Latihan Drill untuk Meningkatkan Keterampilan Passing Bawah Bola Voli pada kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keempat, peneliti oleh Ahmad Setiabudi 2021 dengan judul Pengaruh Latihan Passing Bawah ke Dinding dan Berpasangan terhadap Keterampilan Bola Voli pada siswa ekstrakurikuler di SMP Negeri 13 Tanjung Jabung Timur. Baik, untuk selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Olahraga bola voli merupakan olahraga yang sangat kompleks yang tidak mudah dilakukan oleh setiap orang, sebab olahraga ini membutuhkan koordinasi gerak yang harus benar-benar bisa saat melakukan gerakan yang ada di dalam olahraga bola voli. Salah satu hal terpenting dalam olahraga bola voli adalah penguasaan passing bawah. Fungsi dari passing bawah sendiri yaitu merupakan awal dari sebuah penyerangan dalam permainan bola voli. Keberhasilan penyerangan tergantung pada baik buruknya passing bawah. Latihan untuk meningkatkan kemampuan passing bawah harus mendapatkan perhatian dari seorang pelatih. Salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kemampuan passing bawah adalah latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan. Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan di atas, diharapkan latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan passing bawah siswa-siswi ekstrakurikuler. Nah, untuk selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. H1, terdapat pengaruh signifikan latihan passing bawah ke dinding terhadap kemampuan passing bawah pada siswa-siswi ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. H2, terdapat pengaruh signifikan latihan passing bawah berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Dan H3, terdapat perbedaan yang signifikan antara latihan passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Ini adalah penelitian eksperimen. Dalam metode penelitian eksperimen juga terdapat metode yang lebih khusus, yaitu metode eksperimen
komparatif. Oleh karena itu, metode dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen komparatif. Metode eksperimen komparatif yaitu bentuk analisis untuk mengetahui perbedaan di antara dua kelompok atau lebih yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara memanipulasi variabel bebas untuk kemudian melihat efeknya pada variabel terikat. Nah, untuk selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi, siswa-siswi ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 1 Sukoharjo sejumlah 30 orang. Sampel, siswa-siswi ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo sejumlah 30 orang. Hal tersebut karena peserta tidak lebih dari 100 orang, sehingga penelitian ini menggunakan teknik populasi sampling. Teknik populasi sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pretest post-test design. Desain ini terdapat pretest sebelum diberikan perlakuan, dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan hasil sebelum diberi perlakuan. Nah, bisa dilihat gambar pretest post-test design di gambar kiri atas. Adapun pembagian kelompoknya dalam penelitian ini menggunakan ordinal piring sebagai berikut. Nah, bisa dilihat gambar ordinal piring sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya yaitu sumber data, tes kemampuan passing bawah. Data dikumpulkan melalui pelaksanaan tes teknik passing bawah bola voli sebelum dan sesudah program latihan. Yang kedua, dokumentasi dengan foto secara langsung di lokasi penelitian. Baik, kita masuk ke instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa tes kemampuan passing bawah bola voli. Instrumen tes yang digunakan untuk pengukuran awal pretest maupun pengukuran akhir post-test menggunakan tes passing bawah permainan bola voli dari Broombridge Foreign Passball Volley Test. Breivik 1969 yang diambil dari ISNA 2015. Broombridge Foreign Passball Volley Test adalah untuk mengukur kemampuan dan ketepatan passing bawah dengan memvoli bola ke dinding. Bisa kita lihat gambar instrumen Broombridge Foreign Passball Volley Test. Untuk tingginya yaitu 2,44 meter dan dinding sasarannya lebarnya yaitu 2,54 meter. Baik, untuk selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas untuk instrumen Broombridge Foreign Passball Volley Test yang telah dilaporkan dengan korelasi validitas 0,80 yang berarti instrumen tersebut adalah valid. Nilai reliable untuk instrumen ini sebesar 0,896 yang berarti instrumen tersebut reliable. Breivik dalam ISNA 2015. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data pretest dan post-test sebelum dan sesudah sampel diberi passing bawah ke dinding. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Broombridge Foreign Passball Volley Test, passing bawah ke dinding dan latihan berpasangan yang dilakukan yaitu sebanyak 16 kali pertemuan. Pemberian latihan passing bawah ke dinding dilakukan 3 kali dalam 1 minggu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi teknik analisis data. Dalam teknik analisis data, untuk yang pertama yaitu uji normalitas data. Untuk melakukan uji normalitas data menggunakan uji kenormalan yang dikenal dengan uji Lilliefors. Suatu data dikatakan berdistribusi normal bila L hitung lebih kecil dari L tabang dengan taraf signifikan 5%, maka data tersebut berdistribusi normal. Prokmas dan Demir 2023. Untuk selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dicari dengan uji F, Leonard et al. 2023, yaitu dengan rumus F S1 pangkat 2 varian terbesar
S2 pangkat 2 varian terkecil. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan rumus jika pembilang N-1 untuk varian terbesar jika penyebut N-1 untuk varian terkecil. Taraf signifikan 0,05 maka dicari pada tabel F dengan kriteria penguji jika F hitung lebih besar dari F tabel maka tidak homogen, dan apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka berarti homogen. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Adapun uji yang peneliti gunakan untuk menguji hipotesis adalah uji T. Nah, yang pertama satu independent sample test. Bisa kita lihat rumusnya, yaitu keterangannya X1 rata skor 1, X2 rata skor 2, N1 banyak data sampel 1, N2 banyak data sampel 2, S1 part 2 varian sampel 1, S2 pangkat 2 varian sampel 2. Nah, untuk selanjutnya yaitu Pratt sample test. Uji T ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang berpasangan. Adapun rumusnya sebagai berikut. Keterangannya D rata-rata peningkatan skor, SD standar deviasi peningkatan skor, dan N banyak data sampel. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.